Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sahbihi. Jadi ketika kita melakukan tradisi, yang tentunya tradisi-tradisi itu sudah berturun-temurun, akan tetapi kita jangan pernah melakukan tradisi itu adalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi patokan kita adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan seperti ini, kita jalankan. Ketika Al-Quran melarang, ya kita harus patuhi. Jangan malah alasannya tradisi leluhur panggil apa? Yang ada itu ada leluhur setan. Gak ada leluhur mengajarkan seperti itu. Masa tradisi di kampung ketika halal bihalal, terus tamunya suruh numpakin istrinya, bati maning mereka. Nah, ini para penjahat-penjahat kelamin nanti bergentayangan di kampung ini dengan alasan dia untuk mendapatkan surga. Surga dari mana? Yes. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya dengan Kak Asmad. Saya mau ketemu dengan Kiai Abdul Karim. Oh, Anda sendiri. Gimana sehat, Kiai? Alhamdulillah. Waras. Waras. Anda pimpinan di kampung sini? Betul. Oh, ini Pak RT. Ini Pak RT ini murid Anda. Ini semua sesepuh juga ini murid. Ini istrinya. Ini apanya Anda? Anaknya? Anak saya. Oh, anaknya. Dengar-dengar begini. Ya, dari gimana? laporan dari anak rumah saya. Ya, gimana Kiai? Kamu bertamu di rumah saya atau tempat tetangga di situ. Ya, saya kemarin bertamu di rumahnya Pak RT dan ini orangnya di RT Jelani. Dia bilang apa itu RT? Kenapa? Cuma hanya disuruh mentaati perintah tradisi sini atau tradisi sini. Kamu tidak mau. Ya, saya tidak mau karena itu bertentangan dengan apa yang saya yakini dan apa yang saya imani. Kan begitu. Tapi begini, kita kan lebih menghargai, menghormati leluhur saya. Tahunya kalau kamu tidak mau, malah petaka yang terjadi. Bahkan keluarga saya nanti masuk neraka. Tahu? Masuk neraka petaka, terserah aja. Mau Anda dapat petaka, kampung ini dapat petaka, mau masuk neraka, saya nggak ada urusan. Ini gimana? Gimana? Orang kalau sudah terikat perjanjian atau menjunjung leluhur kita, tidak ada yang edan. Menjunjung apa? Yang dijunjung apa? Ya itu tradisi itu yang saya takutkan kalau tidak dilaksanakan, ya dapat aja. Adab dari ya terserah aja, musibah kamu, adab kamu, nggak ada urusan bagi. Ya. Oh, Anda begitu? Emang dibolehkan begitu, Ke? Boleh. Karena untuk mengharap surga gitu. Iya. Terus anak Anda juga ini kayak gitu ditulis sama tamu yang datang. Saya masih menghargai. Ya edan dong semuanya. Edannya gimana? Edan gimana? Orang kalau sudah terikat perjanjian atau menjunjung leluhur kita, tidak ada yang edan. Menjunjung apa? Yang dijunjung apa? Ya itu tradisi itu yang saya takutkan kalau tidak dilaksanakan, ya dapat aja. Adab dari ya terserah aja, musibah kamu, adab kamu, nggak ada urusan bagi saya. Makanya saya datang ke siang pertama, saya mau silaturahmi sama Anda. Ya, sama keluarga Anda, sama murid-murid Anda semua. Saya pengen ngomong sama Anda sekali lagi.
bubarkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tidak bisa. Cukup, jangan melarang-larang Tidak suami bisa. saya. Jangan marah-marah. Saya sih demi kebaikan Anda pakai juga. Kebaikan Anda, apa? Anda Muslim. Betul. Ya, kalau Anda Muslim jangan kayak gitu. Ya itu lebih berat ke leluhur saya tuh. Kenapa lebih berat ke leluhur? Takut. Ya dan berarti kira kamu. Amanah. Amanah apa? Amanah. Leluhurnya siapa? Setan. Leluhur itu kalau bangsanya orang zaman dulu, Jangan baru dia namakan leluhur. jangan bawa-bawa orang zaman dulu. Anda katanya gelar kiai, serius. Ya, Ketika Anda kiai berarti Anda tahu dong mana yang baik, mana yang benar, Tahu. yang tidak baik. Tahu? Tahu udah. Ya sudah, bahwasanya itu salah, enak aja. Kata siapa? Masa orang datang silaturahmi ke rumah terus wajib untuk ngidulin sudah istri begini sama anak? saja. Hmm? Saya tidak akan mau apa yang Anda katakan suruh ucap atau sadar atau membubarkan kegiatan begini. Ya, Kalau Anda, saya masih kasihan sama kamu. ya. Lebih baik Ya. pulang saja. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang bersilaturahmi mendatangi seorang kiai, yang bernama Kiai Abdul Karim. Dan rupanya, Kiai Abdul Karim inilah yang menjadi guru besar bagi Pak RT dan juga bagi sesepuh kampung tersebut. Dan kini, mereka semua sengaja berkumpul untuk menunggu Kang Ujang Bustomi, guna mendapatkan pertanggungjawaban karena telah dengan sengaja mengobrak-abrik rumah dari Pak RT. Sang Kiai Abdul Karim ini pun kemudian menjelaskan, bahwasanya ritual penghapusan dosa untuk meraih surga itu harus terus-menerus mereka lestarikan, dan apabila ada yang menolak, maka terpaksa harus dibunuh. Selain itu, Sang Kiai Abdul Karim itu juga berkata, jika sampai ada yang tidak bersedia melaksanakan tradisi ritual tersebut, maka hal itu bisa membuat seluruh warga kampung bisa mendapatkan azab hingga kemudian mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemahaman sesat ini berulang kali Kang Ujang Bustomi bantah dan berusaha Kang Ujang Bustomi luruskan. Namun lagi dan lagi, mereka semua tidak ada yang mau percaya, bahkan kemudian mereka justru menghakimi, dan terus-menerus menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Hingga kemudian, Sang Kiai Abdul Karim ini berkata akan membunuh dan menyantet Kang Ujang Bustomi. Sehingga adu ilmu dan kesaktian pun terjadi dan tersaji. Mengaku sebagai seorang kiai yang sangatlah sakti, Sang Kiai sesat ini terus-menerus melancarkan serangan-serangannya. Dan begitu serangannya bisa dipatahkan, Sang Kiai nampak semakin senang, karena baru kali ini dia mendapatkan lawan tanding yang sepadan karena bisa mengimbangi ilmu kesaktiannya. Ini baru lawan yang ketanding ini. Ya. Namun karena berkali-kali serangannya berhasil Kang Ujang Bustomi tahan, lama-kelamaan Sang Kiai mulai terdesak, hingga kemudian dia pun memilih untuk ke kamar ritualnya guna memanggil para setan peliharaannya. Sedangkan Kang Ujang Bustomi, beliau ditahan oleh para murid dan juga anak buah Sang Kiai. Dan pertarungan adu ilmu dan kesaktian itu pun kemudian kembali terjadi dan tersaji. Namun betapapun keras usaha para anak buah Sang Kiai Abdul Karim ini melawan Kang Ujang Bustomi,
Pada akhirnya mereka berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kamu serius istrinya? Iya. Edan. Edan apa? Ya Edan. Enggak. Saya waras. Harus ditumpahin sama dia, sama diri itu. Biarin aja, urusan saya. Terus anaknya ditumpahin. Ya biarin. Itu Aliran. udah kewajiban leluhur saya. Tenang. Udah kalau gitu kamu keluar dari rumah saya. Jangan bikin ular di sini. Enggak, saya nggak mau keluar. Enggak apa? Kalau nggak mau keluar, kamu hadapin saya. Oh, berani kamu. Berani? Oh, Silakan. sok silahkan keluar dirimu. Mau tahu. Aduh. Ayo terus keluar. Mana? Ngising tuh kamu nanti. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Kamu jangan ikutin suami kamu. Suami kamu itu bukan manusia, itu setan. Istighfar, minta ampun sama Allah. Kamu dari pelampiasan para laki-laki itu belang. Di situ ngomongnya leluhur, terus tradisi apa? Edan. Hamil tuh kamu. Kalau hamil kamu anaknya belang-belang, kayak zebra. Serem dulu kamu. Nyandar tembok, sonjorin kakinya. Terus baca istighfar, minta ampun sama Allah. Nangis. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Adalah ini apa lagi? Tendangan masalah kamu. Nggak kapok-kapok kamu apa? Mau ngelawan lagi kamu? Mohon tolong aku. Kamu kembali nggak pada jalan yang benar? Berilah kehidupan aku. Mau kembali nggak pada jalan yang benar? Ya, terserah. Apa perintahmu? Saya jalankan. Apa perintahmu? Kamu waras ya? Kamu sesepuh. Kamu jangan kayak gitu. Aku hilang. Saya lupa, lalai. Karena guru mengajari saya begitu. Aliran baru saya ingat ini. Minta mohon tolong sadarkan aku. Tolong. Mau mati nggak kamu? Ya. Mau mati kamu? Ya. Kamu mau mati apa mau hidup? Mau hidup. Serius? Ya. Ya makanya kamu dari awal saya ngomong sama kamu baik. Enggak usah gabung-gabung sama dia. Apa yang dia banggakan sama dia? Menjalankan ilmu sesat ini, ajaran sesat. Mohon tolong pada Anda. Tundukkan kepalanya kamu.
keluarin ilmu setannya, muntahin. Terus keluarin, muntahin. Sang sesepuh kampung kini telah insaf dan bertaubat, serta bersedia kembali ke jalan yang benar dengan memulainya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dan semoga saja ke depannya dia akan benar-benar istiqomah dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah satu persatu para anak buah dan pengikut sang kiai berhasil Kang Ujang Bustomi preteli, maka Kang Ujang Bustomi pun segera mendatangi sang kiai. Pada awalnya Kang Ujang Bustomi berusaha mengajaknya untuk berkomunikasi demi mencapai sebuah kata damai, namun rupanya sang kiai ini tetap keras kepala dan tetap berpegang teguh pada tradisi yang sangatlah dia yakini. Dan sang Kiai Abdul Karim ini pun kemudian berkata, jika dirinya akan mau bertaubat dan menuruti semua perintah dari Kang Ujang Bustomi, asalkan Kang Ujang Bustomi bisa mengalahkannya saja, karena dia hanya mau tunduk kepada orang yang lebih kuat dan lebih sakti. Sebenarnya Kang Ujang Bustomi sudah mengatakan, jika di dunia ini tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang kuat, dan juga tidak ada orang yang sakti. Namun karena sang kiai sangat sulit dibilangi, maka tidak ada cara lain untuk membuatnya menjadi mengerti. Semoga Kang Ujang Bustomi akan berhasil menyadarkan kiai sesat ini, serta juga akan berhasil menghentikan tradisi sesat, yang rupanya sudah turun-temurun mereka amalkan di saat menyambut hari raya Lebaran ini. Dan semoga saja tidak akan ada lagi oknum-oknum sesat yang demi menipu para masyarakat, mereka menggunakan gelar seorang kiai lagi. Dan semoga Tuhan juga akan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan dan keselamatan dalam setiap aksi-aksi dakwahnya tersebut. Amin. Kamu nyesat-nyesatin orang. Iblis kamu. Hah? Tahu iblis? Sudah berapa orang yang kamu sesat-sesatin? Maunya apa? Ya kamu maunya apa? Ini saya bilang, kalau saya mau mentaati perintah ini, kalahkan dulu saya. Nggak usah, tinggal mati aja, sok mati. Sok bunuh diri aja tuh, gantung dikit aja. Karena nggak, wah, kasihan istri kamu, kasihan anak kamu. Paham tidak? Paham kamu? Nggak bisa. Apa mau saya bikin paham sekarang? Lalu bagaimana? Hebat sama saya tahu. Anda sudah banyak nyesatin orang. Saya orang hebat kok. Orang hebat dari mana? Nggak bisa macam-macam, tidak dikenal kamu. Orang hebat dari mana? Emang di dunia ini ada orang hebat? Gak ada. Di dunia ini gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Ya, tapi saya... Hebat kuat hanya milik Allah. Begitu. Paham tidak kamu? Kalau nggak paham akan saya kasih paham. Doclo kamu.
Tahu salah? Ya. Terus dari mana itu leluhur apa kamu? Ya. Leluhur apa kayak gitu? Ya, dengar aja. Oh dengar. Dengar apa? Ya tuh temur dengar dari siapa? Dengar dari setan kamu. Jadi saya tinggal menjalankan saja. Menjalankan apa? Ya kamu dengarnya dari siapa? Saya mau tahu. Kamu dengarnya dari siapa kayak gitu? Ada tamu terus numpakin istri, numpakin anak. Dengarnya dari siapa? Dari orang tua. Ya leluhurnya siapa? Setan berarti itu bisikan. Kamu pakainya jubah. Kamu muslim? Muslim? Kamu muslim serius? Oh muslim. Saat coba ada berapa rakaat? Gimana niat sholat subuh? Oh sunata? Niat wudhu gimana? Coba tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu anda benar kayak gitu. Tapi anda kenapa nyesat-nyesatin orang? Edan aja gila. Apa yang masuk kepada dia? Sudah banyak berapa orang itu yang disesatin mereka. Kasihan. Terus anak kamu ditumpahkan, istri kamu ditumpahkan. Jalankan itu. Jangan kamu. Saya dapat kebahagiaan. Kebahagiaan dari mana? Kemuliaan dari mana? Katanya zaman dulu itu. Zaman dulu begitu. Iya, kita itu nggak. Diam kamu. Ikut saya, bangun. Masuk kamar kamu. Duduk kamu di kursi. Baca istighfar. Baca istighfar. Terus. Baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda kembali pada jalan yang benar. Terus warga-warga di sini ajak kebaikan, ajak sholat, ajak bersolawat, ajak beristighfar. Bukan malah Anda mengajak untuk mengikuti leluhur tradisi-tradisi. Tradisi apa? Tradisi jebol. Apa? Mau tuh anak kamu lahiran curut? Mau tuh istri kamu lahiran curut? Mana aja kamu? Saya kesini sih kasihan sama Anda. Saya kasihan sama kampung kamu, Anda sama RT, sama semua murid-murid kamu. Karena kamu lagi dimasukin setan. Ini momen Idul Fitri, jangan kau kotori. Idul Fitri adalah hal yang untuk kita ajang introspeksi diri kita agar kita menjadi diri yang lebih baik. Enak aja. Salah. Mohon maaf kalau saya salah. Sepatah nih.